Jadi kalau pada biasanya ya orang-orang itu mulai yang dikatakan namanya startup, tapi kita bahasanya gampang aja lah. Karena di sini kan emak-emak ya, coba merintis ya. Dari merintis ini kemudian berjalan. Ya. Nah, dia udah ngari rintis nih. Gimana dia bikin produk, ya kan? Dia bikin kagak enak, ya kan? Dia bikin kemasannya jelek, ya. Dia bikin kagak laku, gitu loh. Nah, ini yang berdarah-darahnya kita, ini merintis, ya. Nah, kemudian di tahap kedua, ini apa? Berjalan kita, ya. Nah, dari tahap berjalan ini kita yang namanya stabil. Ya, ini saya menyederhanakan aja ya. Jadi dari berjalan ini kita kemudian stabil. Nah, kebanyakan di sini udah nih mulai godaannya ini ketika stabil. Godaan dia apa? Buka cabang. Godaan dia apa? Jualan produk lain. Godaan dia apa? Buka bisnis yang baru, gitu. Betul nggak? Ya kan? Nah, akhirnya duit yang tadinya udah stabil ini jadi amburadul. Duit cuma segitu-gitunya doang. Yang modalin kagak ada, gitu kan? Minta suami udah kagak bisa. Iya kan? Nah, kata suami, lu udah gue modalin 10 juta, balik juga kagak gitu. Udah minta lagi. Ya, kan kayak gitu kebanyakan. Nah, ini ini distabil dulu. Ya, dari merintis berjalan stabil, ya, baru kita menumbuhkan, ya. Ya. Nah, dari setelah kita menumbuhkan di sini baru ya yang namanya kita ini improve. Nah, ya. Dari improve ini ya. Nah, disinilah baru yang namanya cabang. Ya, produk baru. Ya. Unit baru. Tuh. Nah, di dalam 5 tangga ini semua treatmentnya beda. Bukannya sama. Tadi kan dari berbagai macam nih. Ya kan? Nah, dilihat dari mana indikatornya? Yang pertama adalah bisnis modelnya. Pertama, bisnis modelnya dia. Ya. Bisnis modelnya dia ini ada bikin produk, ya, atau tinggal jual, ya. Nah, ini beda karena kalau kita udah namanya bikin produk, waktunya habis. Nah, makanya treatmentnya beda sama yang dia punya produk sama yang dia tinggal jual, ya. Ini saya coba menyederhanakan, ya kan. Nah, jadi ketika kita dalam sebuah merintis, apa yang kemudian kita masih lakukan? Jangan kemudian kita masih merintis ujuk-ujuk tapi kita seolah-olah udah stabil. Nah, inilah mengalami sebuah fail, tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Gitu. Ketika dia masih merintis tapi dia seolah-olah bahkan udah seolah bertumbuh. Ya, nah ini banyak yang dilakukan pengusaha-pengusaha kafe kekinian sekarang. Mentang-mentang dia orang tuanya kaya, mentang-mentang teman-temannya bermobil, akhirnya dia bikin kafe yang keren. Padahal nggak usah deh, gitu loh, terlalu intrik-intriknya. Itu kalau kita punya kafe, ini kan begini-begini, peritil-peritilannya mahal itu. Ya kan? Ya. Itu sangat, luar biasa dah pokoknya dah. Yang lebih parah lagi, dia sewa band setiap hari. 1 kali 24 jam. Enggak ya, gitu. Setiap malam. Gitu kan. Nah, ini tuh masih merintis. Jadi kita itu memainkan sebuah ya pengungkit untuk kita mendapatkan traffic ya, dan kita melihat dulu dengan sebuah kemampuan kita. Apa yang kita lakukan ke tingkat konversinya itu seperti apa gitu loh. Ya. Jadi kita mesti tahu ya, effortnya kita ya itu konversinya seperti apa. Minimal atau maksimal. Ini menjadi sebuah tanda tanya kita, dan inilah yang kita evaluasi gitu. Sama seperti orang-orang bermain digital marketing, dia ngeluarin duit buat biaya iklan banyak tapi akhirnya tingkat konversinya ambiar, zong, boncos seperti itu ya. Padahal masih bisa dilakukan dengan tidak membayar gitu.
untuk melakukan digital marketing dengan tidak membayar. Banyak kita melakukan itu. Oke? Ya. Nah, dari sini ya saya ingin menyampaikan sebuah ya hal terlebih dahulu, bagaimana sih kita membangun sebuah usaha kita, sebuah bisnis kita itu yang sukses. Kebanyakan orang itu hanya belajar dari sunnatullah. Ini bahasa saya nih. Sunnatullah itu maksudnya apa? Ilmu bisnis. Mungkin tadi Mampu udah menjelaskan ya. Ya, ilmu bisnis ya yang kita pelajari, tools-toolsnya. Ada tools-toolsnya. Jadi misalnya kita ngambil BMC, Business Model Canvas. Kalau yang guru kita Coach Haris itu sekarang BRM ya. Nah, ini sunnatullah, ilmu. Tapi banyak para pengusaha pebisnis yang melupakan yang namanya kedua, faktor X. Apa faktor X ini? Dia tidak belajar tentang sabar. Dia tidak belajar tentang ikhlas. Dia tidak belajar tentang infak. Ya. Ada ilmu X, dia tidak belajar tentang bakti kepada orang tua. Dia tidak belajar bakti terhadap pasangan. Ya, dan lain-lain. Padahal ya, yang kebanyakan orang ini ya belajar di sini, ini dia terjebak ketika selalu bisnisnya gagal, padahal dia ada masalah di faktor X. Inilah yang kemudian membuat kita itu mau maju nggak bisa, mau maju nggak bisa. Gue jualan begini ya, sampai Palu nggak ada, sampai Palu nggak ada lagi. Iya kan? Ntar lama-lama jualan paku deh, Palu nggak ada gitu. Dia nggak belajar tentang ini. Jadi ketika dikasih kegagalan sama yang memberikan izin kita, yaitu Sang Pencipta kita, kita selalu ngeruwet. Valuasi bisnis saya sekarang itu 13 miliar. Tapi duit saya yang macet di luar itu 2 miliar. Bukan masalah ketutupnya, Bu. Nilai besar loh, seperti itu loh, bayangin, coba. Kalau kita nggak punya yang namanya nilai ini, faktor X ini, coba gimana? Kita justru akan terus fokus, setiap hari datengin, woi tagihan, gitu kan. Woi tagihan. Nah, ketika kita udah paham tentang ilmu ini, ya faktor X ini, maka kita akan bisa fokus ke sini. Terus apa lagi? Ya, mengenai di dalam sunnatullah, mengenai faktor S ada lagi 3. Ini yang banyak orang, dia terjebak dengan gaya hidup. Di masa pandemi itu pada sutris, cicilannya banyak, wakeh kalau kata orang Jawa ya, ya kan? Kalau kata orang Sunda apa? Ya kan? Nih, saya kasih tahu. Jadi kita nggak usah dulu belajar bisnis yang pusing-pusing, mumet-mumet. Saya banyak kenalan orang-orang yang dia kagak pernah yang namanya ikut workshop, ikut seminar bisnis, kagak pernah, tapi dia pada sukses. Nah ternyata banyak falsafah-falsafah nenek moyangnya itu yang dipakai di sini. Jadi Ibu, ketika kita masuk di dalam masih di tahap merintis ini ya Bu ya, memang secara concernnya kita itu 80% adalah dari bagaimana terjual ya dengan laris gitu. Nah, bagaimana ya ukuran kita bisa terjual dengan laris ini ya, kita coba dengan hitungannya nanti finansial. Finansial ini jatuhnya kemana dulu? Overhead. Nah, jadi kita kalau ngomongin bisnis ya, kita ngomongin bisnis ada sebuah 4 hal yang ini nggak boleh kita lari dari di situ. Yang pertama adalah kita ngomongin masalah pemasaran. Yang kedua kita ngomongin tentang SDM. Yang ketiga kita ngomongin tentang operasional. Yang keempat kita ngomongin tentang finansial. Nah,
Jadi, kalau kita dari merintis sampai terus kita ke sono, ini tentunya nggak lari dari 4 ini semua. Karenanya, ketika kita udah mulai berkecimpung di dalam dunia jualan, di dalam dunia usaha, di dalam dunia bisnis, maka paling tidak coba kita belajar paling tidak dengan dasarnya, apa itu pemasaran, apa itu SDM, apa itu personal, apa itu finansial. Kenapa saya berbicara finansial? Karena ibu mesti tahu overhead ini. Overhead itu apa sih? Pengeluaran. Pengeluaran ibu, ya itu berapa? Ya, dalam per bulan. Ya, pengeluaran per bulan. Nggak usah bingung-bingung, ya kan? Bulat aja dulu, sekian, gitu. Ya, pengeluaran itu dari mana? Ya, misalnya pengeluaran itu kita dari HPP yang membuat jadi barang itu menjadi HPP kita. Dari bahannya, dari kemasannya, gitu kan. Nah, dari apa sih yang kita gunakan lagi? Misalnya kita gunakan di rumah kita. Di rumah kita menggunakan kompor dengan gas. Nah, lampu itu kan masih gabungan tuh dengan apa sih namanya harian kita di rumah gitu. Nah, itu kita mesti estimasi. Kita mesti estimasi gas itu kepake buat yang kita buat produksi sama gas yang buat kita masak ya, buat suami dan anak kita itu berapa. Jangan sampai kita nggak tahu gitu. Oke? Nah, terus pengeluaran kita lagi apa lagi? Gue pengen dong dapat gaji juga dong, istilahnya keuntungannya dong. Ya, itu dipisahin dulu. Saya pengen mendapatkan gaji nggak usah banyak-banyak deh, 1 juta aja dulu gitu. Nah, jadi dalam financial overhead ini turun ibu. Kita mau dapat berapa duit? Duit yang kita mau dalam per bulan. Ini dikonversi berapa rupiah? Baru kemudian ke sini. Jadi target kita. Oke? Ya, karena kalau kita nggak punya jualan dengan laris, kita mau target berapa? Bingung ambiar. Sekarang kita setting jualan kita dengan laris paling tidak 50 piece per hari. Nih, baru kita breakdown di sini 50 piece per hari. Sekarang kita bermain dari mana? Ya. Oke. Saya akan ajarkan ada yang namanya ilmu umum, ada yang namanya ilmu yang banyak dipakai oleh multi level marketing. Ada yang namanya teknik pemasaran, namanya ABC. Apa itu ABC? Advisor, Breed, Customer. Itu yang dipakai oleh orang-orang MLM. Apa maksudnya? Jadi, C-nya ini adalah pembeli. Ya. B-nya ini sales-nya. Ya. A-nya ini, ya, singkatannya itu B ini kan bridge, A ini singkatannya advisor, ya. Jadi A-nya ini adalah influencernya. Influencer itu yang menguatkan. Nah, jadi ibu untuk memasarkan dengan jumlah 50 sis per hari ini, ibu harus mengcombine yang namanya B2B ya dengan B2C. Nah, kalau orang kebanyakan dengan modelnya reseller, sekarang kita udah aja dengan yang namanya tim jualan. Nah, tim jualan ini masuknya di mana? Masuknya di sini, Bu. Siapa orang yang menjadi tim jualan kita? Yang menjadi database kita. Dan habis gitu yang di luar database kita. Ya, saya mau ke sono kejauhan lagi nih. Ya kan? Nah, dari sini kita bermain dengan 50 piece per hari, ada yang namanya langsung direct kita jualan. Ya, B2C kita berapa misalnya? 15. B2B kita sisanya berapa? 35. Orang-orang yang menjadi B2B ini langsung kita bikin fee. Kompakan semua orang yang ada di circle kita, tolong dong kamu bikin status WA semuanya. Yang pesanan melalui dari kamu mendapatkan 1.000 perak misalnya. Nanti langsung kasih tahu ke saya. Mudah nggak? Nanti
Pas orang ini ada yang WA, aduh saya nggak bisa menjelaskannya, si ibu main di sini menjadi influencernya, menjadi orang yang mempengaruhi. Dengan ibu itu sudah dibilangin sama si salesnya ini, Mas, Mbak, Pak, Bu, ya, nanti saya izin ya minta waktunya nih. Kenapa? Nih ada ownernya, keripik pedas manis, ya kan? Yang nanti akan datang. Mau ngapain? Mau silaturahmi. Wah, orang kalau didatengin dibilang sama, wah sama bosnya nih, itu udah seneng, betul nggak? Datenginlah kita. Hanya khusus buat apa? Mengunjungi calon pembeli. Nah, nanti di sini rata-rata banyak closingan. Oke? Nah, jadi intinya kalau kita mau memasarkan daripada yang merintis, kita semua apa yang ada kita punya nih, ya, kita tebar jaring aja udah semua. Facebook nggak punya, kita bikin. Ya, Instagram nggak punya, kita bikin. Nah, caranya, tapi tentunya dengan cara soft dan juga dengan cara hard. Soft ini gimana? Cerita. Ada anak si tetangga kita lagi makan produk kita, kita foto, kita video. Udah aja, ceret, masuk posting. Masuk IG, masuk Facebook juga. Nah, nanti orang lihat, wah ini apaan nih? Orang pada awalnya, wah apaan sih nih? Betul nggak? Tapi terus lagi dengan anak yang berbeda. Terus kita ada pesanan, padahal nggak banyak-banyak, pesanan 10. Kita fotoin lagi, kita videoin lagi. Begitu aja. Saya itu, ya, sekarang itu saya anti saya jualan. Karena istilah kata kasar saya mengharamkan diri saya jualan. Karena saya nggak mau. Saya sudah menerapkan sebuah sistem gitu loh. Ketika cuma saya update, saya lagi meeting nih, misalnya nih, dengan bos ini. Tuh. Ada orang mesen. Tanya, Pak, itu lagi di pabrik itu ya? Iya. Saya bisa nggak mesen lewat Bapak sekian gitu loh. Saya kalau lagi ke zamannya ayam-ayam susah itu. Ya kan? Saya main aja ke RP-RP besar. Saya lagi ngopi bareng sama salesnya gitu. Terus saya fotoin di gudangnya gitu. Bos, itu stoknya banyak. Saya bisa nggak dikirim 1 ton? Cara saya kayak gitu jualan. Closingan saya. Tapi itu tentunya dengan proses. Jadi, kita lebih banyak sebenarnya mainin di soft selling ini, Bu. Ya, dan kita jangan kita langsung berharap dan kita berpikiran saya lagi merintis. Tapi bagaimana kemudian barang-barang saya ini bisa langsung laris. Itu banyak kesalahan pemikiran di dalam pedagang ataupun pebisnis. Nantinya ketika kita jualan, kita baru buka, kemudian kita banyak barang kita laris, habis begitu ambles juga yang beli. Itu karakternya. Baik lagi, Ibu, gimana dengan kita merintis, ya? Kalau saya menerjemahkan di sini, apa yang Ibu bisa lakukan, ya, itu semua Ibu lakukan. Entah kita langsung jualan langsung, ya, entah kemudian kita meminta orang-orang untuk ngebantu kita menjadi tim jualan kita, untuk kita berikan kemudian mendapatkan fee. Terus apalagi, dan kemudian kita juga menjalankan dengan teknik ABC ini. Jadi, tolongin dong, kamu cukup nawarin, nanti saya deh yang datang menjelaskan produk. Nah, biasanya ini dengan produk-produk bukan makanan, tapi dengan produk-produk yang memang dia mesti, apa ya, dijelaskan gitu loh. Itu lebih jauh. Ibu apa produknya? Bikin kue, pesanan-pesanan itu, Pak. Kue, pesanan-pesanan itu walaupun dia ada di zona merah, ya. Kue itu zona merah deh, kue roti itu zona merah gitu. Tapi ternyata ketika saya bertemu dengan produsen-produsen kecil, dia pesanan itu ngalir aja terus gitu loh. Ada aja terus gitu. Ternyata memang yang namanya roti, yang namanya kue, itu di segala acara masuk. Acara keagamaan masuk. Acara pemerintahan masuk. Acara keluarga masuk.
Jadi sebenarnya di antara dengan zona merah kompetitor yang banyak, sebenarnya kita itu masih banyak peluang di kue ini. Nah, apalagi kalau dengan cara mainin begini. Ibu punya teman di hotel atau di mana yang butuh snack misalnya. Nah, inilah dia jadi salesnya di sini. Ibulah kemudian yang menjelaskan. Asal si sales ini dipola, tolong dong, ya, diberikan apa? Sebuah gairah orang itu buat tertarik gitu. Adab bisnis. Jadi ada 3 orang sukses itu. Pertama adalah knowledge-nya, pengetahuannya. Kedua adalah skill-nya dia. Ketiga adalah attitude. Kalau 3 hal ini dipakai, itu akan sukses. Nah, makanya ini masuk ke dalam faktor X juga. Gitu. Oke? Nah, ini karena waktunya sudah habis, ya kan? Karena saya kalau mulai materi sepertinya di awal pertemuan dan KBB ini masih baru, kayaknya ada gimana gitu ya. Makanya saya perlu dengan pembukaan seperti ini dulu saja, ya. Nah, insya Allah ini bisa lebih masuk gitu kan, bisa lebih bermanfaat ya. Nanti kalau mengenai teknis ada segala macam, saya nggak mau melangkahi guru saya, Coach Haris juga ya. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus Spirit, sahabat scale up dan pengembangan diri.